sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Di sini judul perikopnya Paulus ingin ke Roma. Kita tahu Paulus mengalami banyak hal, dan Tuhan sudah mengatakan ya di kitab Kisah Para Rasul, kuatkanlah hatimu, kamu telah bersaksi di Yerusalem, dan Tuhan mau Paulus bersaksi di Roma. Dan di sini diberi judul Paulus ingin ke Roma. Dikatakan di sini ya, pertama-tama aku ingin mengucap syukur kepada Allahku atas Yesus Kristus, atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini yang dikatakan Paulus untuk jemaat di Roma. Nah, dikatakan di sini juga, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa Allah yang kulayani dengan segenap hati, itu adalah saksi dari Paulus, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus selalu mengingat jemaat di Roma, dan Allah adalah saksi bagi Paulus bagaimana Paulus berdoa bagi jemaat di Roma. Dikatakan di ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk berkunjung ke Roma. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus ingin memberikan karunia rohani untuk menguatkan jemaat di Roma. Karunia rohani untuk menguatkan. Dikatakan di ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ini yang dikatakan Paulus. Paulus mau bersama-sama mereka. Paulus mau terhibur dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanku ataupun oleh imanku. Itu yang dikatakan Paulus. Saat melihat orang lain beriman kepada Tuhan yang dilayaninya, Paulus terhibur. Itu yang dikatakan Paulus. Saat melihat orang-orang beriman kepada Tuhan Allah kita yang dilayani Paulus, Paulus merasa terhibur. Dikatakan di ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu
aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma mengutarakan bagaimana Paulus ingin mengunjungi mereka dan menceritakan bagaimana di doa Paulus mau berkesempatan hadir di tengah mereka untuk menguatkan iman mereka sehingga bisa terhibur oleh iman kita bersama. Itu yang dikatakan Paulus, baik oleh imanmu ataupun imanku, iman dari Paulus. Amin ya. Seorang Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa, yang terpenjara, yang disiksa, dirajam sampai dikira mati, diseret di luar kota. Ketika dikelilingi murid yang lain, terbangun. Bagaimana kita bayangkan, sampai dikira mati dan dibawa keluar kota, terpenjara, kapal mau terkaram, banyak hal yang dialami, tapi itu tidak melunturkan iman dari Paulus. Paulus tetap menyertai Tuhan apapun yang terjadi. Dan kiranya semangat dari Paulus, iman dari Paulus, apa yang dialami Paulus menguatkan kita semua. Apapun yang terjadi, kita pandang Tuhan, kita pandang tujuan akhir kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan terlupakan. Tetapi milik kita, yaitu Tuhan Yesus yang menunggu kita, akan menjadi milik kita selamanya. Cuma itu tujuan kita, tidak ada yang lain. Jangan biarkan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan manusia kita menjauhkan kita dari surga.